Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Faturosi dengan NIM 192410103021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua yaitu baris dan deret. Baik, langsung saja. Untuk soal pertama yaitu sigma yang dimulai dari batas bawahnya yaitu I sama dengan 3 dan batas atasnya yaitu N plus 3 dengan nilai konstantanya yaitu 4. Di sini saya menggunakan rumus yang pertama untuk pengerjaannya, karena di sini U-nya yaitu udah ada atas dan I-nya batas bawah dengan konstanta yaitu 1. Di sini perbedaannya itu konstanta 4 dengan 1, akhirnya 4 dibagi 1, yaitu 4 sendiri, lalu nilai 4-nya ditaruh di belakang, untuk supaya sigmanya bisa dimasukkan ke dalam rumus. Dan rumusnya yaitu min I plus 1, kita langsung masukkan saja, yaitu U-nya itu N plus 3 dan I-nya yaitu 3. Jadi di sini mendapatkan hasil akhir yaitu 4N plus 4, seperti itu. Soal selanjutnya yaitu yang kedua, dengan sigma yang berbatas bawah yaitu I sama dengan 3, dan batas akhirnya yaitu N plus 1 dengan variabel I dan ditambah konstanta 5. Di sini kita kita pisahkan dulu I dan 5-nya dengan sigma yang sama. Kita menggunakan rumus nomor 2. Di sini perbedaannya yaitu ada pada I-nya, karena I-nya di sini mulai dari 3, sedangkan rumus I-nya mulai dari 1. Akhirnya kita menambahkan atau menggunakan sigma lain dengan syarat yaitu karena ini dimulai dari 3, kita tuliskan I dimulai dari 1 sesuai dengan rumus, lalu dikurangi dengan sigma yang batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2, sehingga nilai sigmanya tidak berubah seperti itu. Lalu ditambahi dengan sigma yang atas ini, yang plus dengan konstanta 5, kita menggunakan rumus yang sama dengan nomor 1, yaitu di batas atasnya yaitu N plus 1 atau U-nya, dikurangi I yang bawah, 3 plus 1. Di sini 5 seperti tadi, karena konstantanya harusnya 1 ya, jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Lalu dikalikan, dengan rumusnya kita masukkan N dikali N plus 1 per 2, N-nya yaitu N plus 1, jadi di sini N plus 1 dikali N plus 1 plus 1 per 2, dikurangi dengan yang ini, N-nya itu 2, berarti 2 dikali 2 plus 1 per 2, plus 5 dikali dengan yang rumus yang pertama tadi yaitu U min I plus 1. Dan didapat hasil akhirnya yaitu N kuadrat plus 13N plus 14 per 2, seperti itu. Lalu untuk soal nomor 3, dengan sigma batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya yaitu N min 1, variabel I plus konstanta 1, di sini di kuadrat ya semuanya, karena di sini rumusnya yang kita pakai rumus ketiga. Namun di sini ada perbedaannya, karena I dimulai dari 0, maka kita menggunakan I yang batas bawah dan atasnya itu 0 dengan variabel dan konstanta yang tetap, ditambahi dengan rumus supaya bisa digunakan rumus yang nomor 3 ini. Jadi batas bawahnya yaitu I-nya sama dengan 1 dengan konstanta dan variabel yang sama. Lalu ketika diolah, yaitu karena sigma 0 maka menghasilkan 0. Di sini artinya I-nya 0 plus 1 kuadrat yaitu menghasilkan 1 tetap. Lalu kita masukkan rumusnya yaitu N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 min 6. Dengan N-nya yaitu N min 1, maka kita masukkan saja. Di sini karena kuadrat maka kita bisa menggunakan yang rumus ketiga ini ya. Dengan rumus N min 1 dikali N min 1 plus 1, 2 kali N min 1 plus 1 per 6. Ditambah, di sini rumusnya sama kayak yang nomor 2, di sini pakai I, makanya kita pakai rumus yang N kali N plus 1 per 2. Dan 2 ini didapat karena di sini ada di sini kan I kali I kuadrat, I kali 1 I. Akhirnya mendapatkan 2I plus 1 yang di akhir. Di sini yang di akhir kita menggunakan rumus yang sama. Hanya didapat dengan final akhirnya, yaitu hasil akhirnya maksudnya
2n pangkat 3 plus 3n kuadrat plus n per 6. Seperti itu. Untuk yang soal nomor 6, kita menggunakan rumus ke-6, yaitu di sini ada I, 2I. Perbedaannya yaitu di sini ada 2J, 2 pangkat J plus 1. Maka kita keluarkan dulu yang 2. Dan kita jadikan pangkat satunya jadi 2. Karena di sini 2 pangkat J plus 2 pangkat 1. Dalam rumus kuadratnya yaitu dijadikan dikali 2. Dan kita pindah juga ke belakang, yaitu akhirnya 2 kali 2 menjadi 4, supaya sigmanya bisa berlaku untuk rumus yang nomor 6. Dengan rumusnya yaitu n-1, 2 pangkat n plus 1 plus 2. Dengan n-nya sendiri tetap, jadi didapatkan rumus akhir yaitu 4 dikali n-1, 2 pangkat n plus 1 plus 2. Seperti itu. Untuk yang nomor 5, di sini ada 2 sigma ya, sigma di dalam sigma. Kita menggunakan, saya menggunakan rumus nomor 2, yaitu di sini ada I dan J, maka kita bisa terlebih dahulu kita kerjakan dengan sigma yang awal, J-nya saja, dan didapat dengan rumus yang nomor 2, yaitu di sini dengan sigma I tetap dikali N plus sigma 1, karena di sini dalam kurung, dikali sigma yang J tadi dengan rumus yang nomor 2, N kali N plus 1 per 2. Lalu di bawahnya sigma I dengan variabel I, karena sama, akhirnya kita gunakan rumusnya N kali N plus 1 per 2 dikali N. Di sini karena ada N dihasilkan dari ini tadi. Karena ini yang batas bawahnya J dan ini batas variabelnya I, jadi tidak dioperasikan seperti itu. Lalu ditambahi sigma yang ini, yang konstanta 1 menghasilkan N, dan ini yaitu dengan dihasilkan dari rumus yang nomor 2. Lalu dengan pengoperasiannya didapatkan hasil akhir yaitu N pangkat 3 plus N kuadrat, atau didapatkan dari N kuadrat dikali N min 1, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir yaitu yang nomor 6, sama konsepnya menggunakan seperti yang nomor 5, yaitu ada sigma di dalam sigma. Namun di sini kita menggunakan rumus yang ketiga. Di sini lebih mudah karena hanya ada satu variabel. Seperti itu. Jadi di sini I menggunakan yang I kuadrat, yaitu dengan rumus N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. N-nya tetap yaitu N. Jadi kita tinggal masukin aja rumusnya yang ada. Lalu di sini sigma J yang 1 menghasilkan N. Tetap menghasilkan N. Berarti di sini N dikali N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Dengan didapat hasil akhir yaitu N kuadrat dikali N plus 1 dengan dikali 2N plus 1 per 6. Jadi seperti itu pembahasan yang dapat saya berikan dan penjelasannya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.